kalaupun kita sudah mengurangi, pemerintah Indonesia akan memangkas 26% emisi gas rumah kaca, tetap saja kita akan merasakan pada pagi, siang, sore hari ini adalah untuk bagaimana kita mengadaptasi kira-kira apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita bersama mengenai kalau ada ini sifatnya adalah brainstorm, apa saja pikiran-pikiran kita yang terlintas ya, bisa kita kemukakan yang mungkin aneh. Ya, tidak usah khawatir kalau pada kesempatan seperti ini yang pemikiran yang aneh pun dimunculkan tidak apa-apa. Banyak hadiah Nobel diawali dari pemikiran yang aneh. Sehingga jangan khawatir, nanti semoga kita semua tidak hanya dari para ahli yang berbicara, tapi kita semua di sini sebagai ahli. Sumber daya alam kita yang mentah-mentah dijual keluar itu sekarang kontribusinya 300-an triliun ya Pak. Berarti sepertiga. Kemarin ada diskusi panjang Pak, nanti angkanya lebih rinci bisa. Tapi kira-kira saat ini sepertiga dari APBN kita yang 1000 sudah sampai 1000 lebih, 100, 1200 triliun itu dari natural resources yang dijual mentah-mentahan tanpa memberikan nilai tambah. Batu bara, ya Pak, ini gelondongan kayu dan sebagainya. Nah, apa yang ingin atau akan saya bicarakan di dalam sesi siang ini sebenarnya lebih ke arah bukan ya mungkin combine between mitigasi dan adaptasi, karena secara tidak sengaja sebenarnya Fakultas Kehutanan UGM itu sejak awal-awal waktu saya masih mahasiswa dan baru masuk di Fakultas Kehutanan di era 70 pertengahan 70-an itu sudah mulai merintis banyak kegiatan yang bersifat adaptasi. Setelah terjadi, lalu langkah-langkah apa yang dilakukan? Di antara adalah upaya-upaya untuk membuat plantation dari berbagai ekosistem. Inilah yang terjadi, ini salah satu contoh perubahan iklim gitu. Hutan yang susah-susah dibuat oleh Panaim, lalu tahu-tahu terbakar. Nggak tahu apa itu dibakar, apa itu ada yang membakar, apa mau jadikan sawit, apa mau ditambah batu barangnya, apa mineralnya, nggak tahu. Yang pasti ini bukan penduduk asli yang cuma membutuhkan sepetak lahan untuk itu. Nah ini contoh lain. Nah inilah contoh-contoh seperti itu sudah banyak sekali ini hanya untuk menyampaikan bahwa perubahan iklim telah terjadi. Perubahan iklim suatu definisi generik. Hampir setiap bidang ilmu mendefinisikan lain-lain. Ada yang mendefinisikan adanya perubahan arah angin, kecepatan angin. Ini data meteorologi semua. Karena iklim bukan data sesaat, tetapi merupakan suatu deretan time series dari data-data meteorologi baru disebut iklim. Jadi sesuatu yang tidak mudah untuk mengatakan iklim sekarang bagaimana. Gitu. Nah, lalu apa yang menyebabkan terjadi? Yang menyebabkan adalah pemanasan global. Apa pemanasan global? Terjadinya kenaikan suhu permukaan bumi secara gradual dari waktu ke waktu naik terus suhu permukaan. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Semua orang sudah tahu Pak. Efek rumah kaca. Saya katakan, kalau menyebut efek rumah kaca, kurang tepat. Kalimatnya kurang lengkap. Yang menyebabkan pemanasan global adalah efek rumah kaca yang berlebihan. Mengapa? Karena efek rumah kaca itu sudah terjadi di planet bumi ketika planet bumi diciptakan oleh Sang Pencipta. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan planet bumi itu disertai gas rumah kaca untuk memelihara supaya planet bumi itu bisa ada kehidupan. Itulah gas rumah kaca, karbon dioksida dan uap air yang terutama. Itulah gas rumah kaca yang natural. Tanpa gas rumah kaca, tanpa efek rumah kaca, tidak ada kehidupan di planet. Efek rumah kaca berlebihan karena apa? Penambahan gas rumah kaca, baik jenisnya. Nah, yang nambah jenisnya apa? Orang kimia. Kimia apa? Kimia yang berfungsi sintetis. Alhamdulillah saya bukan orang kimia yang sintetis. Saya beredar orang kimia sintetis. Nah, maupun konsentrasinya. Nah, ini apa yang menyebabkan ini? Saya menyebut karbon dioksida, metana, oksida, nitrogen, dan lain-lain. Sebetulnya gas itu memang gas itu gas
rumah kaca yang memang natural sudah ada. Karena tanpa itu tumbuh-tumbuhan nggak bisa melakukan reaksi fotosintesis. Air di laut nggak akan bisa menjadi air yang di dalam tanah lalu ada hujan. Itulah gasnya, gas rumah kaca. Siapa yang menyebabkan itu? Aktivitas manusia. Tanpa ada aktivitas manusia, perubahan iklim nggak akan terjadi. Aktivitas manusia yang mana Pak? Yang berlebihan. Contohnya, nah, saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu dan bapak. Apa sih aktivitas manusia yang punya kontribusi? Asap rokok. Sebab itu saya mohon, kalau sebelum mengikuti ini merokok, saya mohon setelah mengikuti ini tidak merokok lagi. Syukur-syukur kalau bisa mengkampanyekan untuk berhenti merokok ke semua, gitu kan? Meskipun nanti malu saya ditelepon oleh Janung, gitu kan? Nah, asap dari pembakaran sampah. Saya mulai ini dari mana? Mulai kegiatan individu, merokok itu individu, ajak temannya. Tuh, lalu yang keluarga Pak, rumah sampah. Inilah, kalau kemarin melihat orang membakar sampah, ya sekarang kampanyekan dengan bakar sampah. Pembusukan sampah di TPA sampah. Mengapa ke sana? Karena ini sudah merupakan suatu komunitas. Maka jangan membuang sampah ke TPA. Undang-Undang 18 sudah menyebut, ini maklum ya, tidak boleh membuat TPA open dumping. Nah ini ahli hukum. Ya saya tidak tahu hukum, belum kan hukum lagi. Lalu pembakaran BBM ini mulai apa? Nah, pembakaran BBM mulai dari kendaraan roda 2 dan seterusnya. Oleh kegiatan transportasi, tadi ada cerita. Saya pun mendambakan gitu di sini itu transportasi umum yang satu aman, dua nyaman. Gitu. Ini dan ini saya buktikan kenapa? Saya kalau mudah mandir di Jakarta, saya selalu mencintai menggunakan angkutan. Pembakaran bahan bakar fosil di industri ini yang saya prihatinkan. Mengapa? Karena kebijakan Indonesia, makanya saya setuju. Kebijakan menambah energi Indonesia batu bara terus. Bentar lagi Jawa Tengah akan dibangun PLTU batu bara 2 kali 1000 megawatt. Jadi cuma seperti inilah. Ini ringkas-ringkasnya cuma segala begini. Bagian dipantulkan, bagian diserat. Kembali lagi, itu yang menyebabkan semakin panas. Siapa yang menyerap? Gas rumah kaca tadi. Apa saja Pak? Jumlahnya udah ratusan. Nah, inilah yang menyebabkan lalu selimut planet bumi. Sebetulnya CO2 H2O itu adalah selimut planet bumi supaya dulunya malam hari tidak terlalu dingin, saya tidak perlu. Akibatnya rantainya sangat panjang. Kemungkinan naiknya panen di daerah bintang tinggi. Gagal panen di daerah yang biasa berproduksi. Contoh, inilah salah satu, ini bukan pangan, tetapi salah satu uang untuk mendapatkan pangan. Tembakau gagal di beberapa daerah, tembakau gagal. Di Jogja nggak pernah kena angin, sekarang berkali-kali kena badai sampai gentengnya melompat-lompat kemana-mana gitu. Naiknya risiko perubahan ini mendadak lalu ini terjadi yang iklim global dan dampaknya sangat banyak, bukan hanya sekedar ini. Nah, dampak perubahan iklim ini menurut WHO, data WHO 2002 pada tahun 2000 perubahan iklim bertanggung jawab 24 kasus diare dan 6% kasus malaria di dunia dan Indonesia termasuk yang terbesar. Ini salah satu penyebab. Kenaikan temperatur menyebabkan meningkatnya penyakit tropis. Mengapa? Nah, menurut ini yang tahu kenapa nyamuk itu kok di Indonesia banyak, tetapi di kutub utara, kutub selatan kok nggak ada. Jangan tanya saya yang jawab, bukan ini nanti. Dia yang tahu. Kok yang bisa hidup di kutub? Hidupnya tuh di Indonesia. Semakin lembab, semakin suhunya hangat, semakin cepatlah dia berkembang biak. Katanya buku biologi. Akibat lain, saya katanya kalau pandangan cerita, saya pengalamannya karena success story. Kalau saya cuma katanya dan ajakan. Ini akibat lain, terumbu karang. Menurut Bank Dunia, sekali lagi, saya sampaikan menurut data-data Bank Dunia, inilah negara-negara yang berisiko tinggi terhadap 6 ancaman perubahan iklim. Ada yang kena ancaman kemarau, tapi ada yang kena ancaman banjir. Ada pula yang kena ancaman badai. Ada negara yang kena tiga-tiganya. Dan kalau pantai 1 meter maksudnya bagaimana? Untuk negara yang mempunyai kegiatan di pantai pada jarak 1 meter.
bisa-bisa udara pun harus beli. Saya Sri Mulyani Pak dari BSL Poltekkes dan Kes Jogja. Berikutnya yang akan kami tanyakan sudah sejauh mana usaha atau upaya yang dilakukan oleh institusi lingkungan hidup kaitannya dengan perusahaan prihatin juga tadi yang disampaikan bahwa memang membudayakan ini perlu waktu yang cukup. Pendidikan lingkungan hidup itu sebenarnya sudah lama, karena kami sendiri dulu di Pemda Kabupaten sejak tahun 96 sudah para pendidikan lingkungan hidup. Hampir semua SD, SMP, SMA di kawasan KAS itu kami melakukan pendidikan ini. Masalahnya sekarang dari dinas sendiri belum melakukan itu, apakah itu jadi ekstra atau intrakurikuler?